Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada shalom. Kita bertemu kembali lewat ibadah tengah minggu JKI SBC. Haleluya, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Biar musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih sungguh lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama-sama lewat ibadah online tengah minggu pada saat sore hari ini Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapa, kami mau serahkan ibadah di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Bapa. Tuhan kami mau undang Roh Kudus boleh hadir bersama-sama dengan kami, urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan Yesus.
Berkati setiap kami Tuhan Yesus yang bersama-sama beribadah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu, biar Engkau Tuhan Yesus urapi pakai hamba-Mu luar biasa, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, membawa pujian kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari Bapak Ibu katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kembali lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu bersama lebih sungguh lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu
kekuatanku, sukacitaku. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah Dia. Bapak Ibu lebih lagi buka hatimu buat mari rasakan hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Mari rasakan urapannya yang ada di saudara. Mari buka hatimu buat Tuhan. Dalam lagi dalam hadirat Tuhan, sama-sama kembali angkat pujian ini lebih sungguh lagi. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Lebih sungguh lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi lebih sungguh katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita dipersatukan dalam ibadah tengah minggu. Biarlah melalui ibadah ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari yang indah ini Tuhan. Kembali Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu.
Bapa yang baik, sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oh haleluya Bapa, biarlah setiap firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, baik di rumah-rumah mereka Tuhan, maupun di dalam perjalanan dimanapun mereka berada Bapa. Oh haleluya, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan setiap firman yang kami dengar Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah semua kata, semua kalimat yang keluar dari mulut hamba itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Jangan sampai hamba mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya Bapa, kami juga percaya Tuhan, ketika firman ini ditabur Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang berbeban berat Kau berikan mereka kelegaan, yang sedang susah Engkau berikan mereka penghiburan dari sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Oh terima kasih. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan sore hari ini dengan tema Tuhan berbicara kepada kita. Kita lihat nasnya dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ayat 2. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Ayat 3. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, iya Bapa. Ayat 5. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Amin. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan tema kita, Tuhan berbicara kepada kita. Amin Bapak Ibu. Pernahkah Tuhan berbicara kepada kita? Kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Seringkali kita mempertanyakan ini, yang dimaksud dengan suara Tuhan yang terdengar. Tuhan dapat melakukannya. Dia dapat melakukan apa saja yang Dia inginkan karena Dia adalah Allah. Contohnya ketika seperti tadi Tuhan berbicara langsung kepada Samuel, tetapi Samuel belum mengerti bahwa itu suara Tuhan. Sampai 3 kali Tuhan memanggil-manggil Samuel, tetapi Samuel belum mengerti bahwa itu suara Tuhan. Kita lihat juga contohnya ketika Tuhan bercakap-cakap dengan Adam di Taman Firdaus, dan Dia juga pernah berkata kepada
Nabi Nuh untuk membangun bahtera. Dia juga pernah berbicara kepada Musa di semak yang terbakar. Dia juga pernah menjanjikan Abraham seorang anak laki-laki. Paulus pun pernah mendengar suara dari sorga di perjalanan menuju Damaskus, dan masih banyak lagi suara-suara Tuhan yang didengar oleh nabi-nabi yang terdahulu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah Tuhan berbicara kepada kita hari ini? Jika iya, bagaimana, kapan, di mana? Mengapa kita tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya dengan unik. Jadi tidak satu pun kita bisa sama persis mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan sedang berbicara kepada kita, Dia mempunyai caranya yang berbeda-beda. Mari kita belajar. Yang pertama yang Tuhan gunakan untuk berkomunikasi dengan kita, yang pertama yaitu melalui firman-Nya. Kita bisa lihat ayatnya di 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Iya, firman-Nya yang sering kita dengar itu adalah peringatan kepada kita, menguatkan dan memberikan kita pengajaran dalam hidup kita. Jadi ketika firman itu diberitakan dan hati kita tersentuh, itulah saatnya Tuhan berbicara kepada kita. Kadang-kadang firman Tuhan seperti berbisik, yaitu pelan mengenai hati kita. Tapi kadang-kadang firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Jadi firman itu sangat kena dalam hati kita. Jadi ketika kita takut, kita mendengar perkataan Yesus pada murid-muridnya. Ketika saat itu mereka dalam perahu dan malam itu ada badai. Coba kita lihat ayatnya di Lukas 8 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Iya, ketika itu murid-muridnya sangat ketakutan ketika badai menghantam perahu mereka. Dan Tuhan katakan, "Diam, tenanglah." Sehingga angin itu menjadi tenang dan badai pun berlalu. Seperti yang sering kita alami ketika kita merasa takut, firman Tuhan berkata, "Tenang, diamlah." Maka hati kita pun akan tenang. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua yang saya pelajari ketika Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Setelah Allah banyak berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu dengan para leluhur dan para nabi dan kepada ahli warisnya yang menjanjikan bahwa Tuhan akan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus.
Mari kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Ya, melalui perkataan Yesus di kitab suci, kita dapat mendengar hati Allah, yaitu suara Allah, dan kita tahu seperti apa sesungguhnya Allah. Kata-kata ini tidak ditulis untuk beberapa orang saja, untuk beberapa bangsa saja, tapi untuk kita seluruh dunia. Inilah kasih Tuhan, yaitu kita lihat ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kasih Tuhan itu tidak untuk perorangan, tidak untuk golongan, tapi untuk kita semua. Dan kita juga lihat di Yohanes 10 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala, dan kita adalah domba-dombanya. Kita pasti tahu suara gembala kita. Amin, Bapak Ibu? Iya. Karena kita sudah hafal, sudah kenal suara gembala kita. Yang ketiga yang saya pelajari bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui alam dan ciptaan Allah. Kita lihat ayatnya di Roma 1 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Iya, melalui semua yang Allah ciptakan dengan detail dan rumit dan keindahan yang luar biasa, kita dapat mendengar suaranya dengan apa? Bagaimana? Coba kita lihat segerombolan semut yang mengumpulkan makanan sepanjang musim panas. Kita bisa melihat dengan mengenai kebijaksanaannya dan kerajinannya. Disitulah ciptaan Allah ditunjukkan melalui perbuatan Allah, dan disitulah Tuhan berbicara melalui ciptaannya. Amin. Ya, itulah kehebatan Allah yang banyak mengerti dengan situasi dan kondisi alam. Yang keempat yang saya pelajari bagaimana Tuhan berbicara kepada kita, yaitu melalui orang percaya lainnya. Iya, Tuhan dapat menggunakan teman kita, guru kita, saudara kita, orang tua, atau pendeta yang menyampaikan pesan kebenarannya. Tergantung pada diri kita, apakah kita mau mendengarkan atau mengabaikannya. Semua ini mungkin tidak secara langsung kita dengar, karena kadangkala kita merasa bahwa itu hanya suara manusia, kita mengabaikannya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan oleh saudara kita, orang tua kita, atau pendeta, pada dasarnya itu adalah suara Allah secara langsung. Dan Allah itu mengasihi kita tanpa syarat, saudara-saudara, dan tidak tanggung-tanggung dalam menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bagian kita hanya percaya. Amin, saudara-saudara. Amin.
Yang kelima, di mana Allah berbicara. Yang kelima, melalui musik. Kenapa Allah berbicara melalui musik? Karena ketika kita ibadah dan kita mendengarkan suara musik dan kita bernyanyi memuji Tuhan, di situ Allah hadir. Di situ Allah bertahta di atas puji-pujian kita di saat kita beribadah. Coba kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ya, di saat itu Raja Yosafat mengumpulkan orang-orang untuk bernyanyi, memuji Tuhan, dan musuh pun dikalahkan. Karena Tuhan berbicara dengan jelas, Dia melepaskan kuasanya dan tentara Yosafat mengalahkan musuhnya. Amin. Yang keenam yang saya pelajari bagaimana Tuhan berbicara. Yang keenam, melalui keadaan. Waktu zaman dahulu melalui Musa, Allah menggunakan tulah untuk meyakinkan Firaun agar membebaskan umat Allah dari perbudakan. Tetapi Firaun tidak mendengarkannya. Beberapa kali Allah menggunakan keadaan untuk menguji iman kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita diuji. Ketika kita dalam keadaan susah, kita diuji. Tapi saudara-saudara, melalui ujian iman itu, kita terus percaya pada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah berbicara kepada kita. Yang ketujuh yang saya pelajari bagaimana Allah berbicara kepada kita, yaitu melalui Roh-Nya. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Dan ketika kita mengakui Yesus dan mengikuti sebagai anaknya dan juru selamat kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita buka ayatnya di Yohanes 14 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita lihat lagi di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Ya, Roh Allah berbicara kepada kita melalui hati nurani kita. Kadang-kadang kita seperti mendengar ada yang berbisik. Misalnya ketika kita mau berangkat pergi berlibur, atau ketika kita mau berangkat ke suatu tempat, Tuhan bilang seperti berbisik, jangan. Sepertinya ada di hati kita, ada yang mengatakan jangan. Jadi kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus melihat keadaan ketika mungkin saat itu Tuhan tidak menginginkan kita pergi karena cuaca yang buruk atau mungkin ada bahaya, sehingga Dia mengatakan itu kepada kita. Jadi melalui keadaan Tuhan bisa berbicara. Yang ke-8 yaitu melalui doa. Allah seringkali berbicara kepada kita melalui Roh-Nya ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, mungkin ada di antara kita yang kadang-kadang kita takut kalau disuruh berdoa. Mulai saat ini kita belajar, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita berdoa, kita pasrahkan hati kita, nanti Roh Tuhan yang akan membimbing kita. Karena Roh-Nya yang berdoa untuk kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana caranya kita berdoa. Tetapi firman Allah berkata bahwa Roh-Nya yang berdoa syafaat untuk kita.
Kita lihat ayatnya di Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Ia seringkali melalui doa dan puasa, pikiran kita menjadi jernih dan kita pun lebih peka mendengar suara Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang sudah tahu bahwa bagaimana ketika kita mendengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan tidak langsung terdengar oleh telinga kita. Tapi tadi yang kita pelajari bahwa Tuhan dapat berbicara melalui firman-Nya, melalui anaknya Yesus Kristus, melalui alam dan ciptaan Allah, melalui orang percaya, melalui musik, melalui keadaan, melalui Roh-Nya, dan yang terakhir melalui doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang sudah mengerti bahwa Tuhan berbicara bisa melalui apa saja. Jadi kita sudah tahu ketika Tuhan berbicara, kita sudah sepatutnya mendengar suara Tuhan. Jadi ingatlah suatu kebenaran, bagaimanapun cara Tuhan menyatakan dirinya atau berbicara kepada kita, ingatlah suatu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kembali satukan hati kita berdoa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami lebih peka lagi mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Oh haleluya Tuhan, biarlah firman ini termaterai dalam roh hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mari bersama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, lebih sungguh lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan sedikit pengumuman buat Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini.
Atau apabila Bapak Ibu Saudara memiliki mobile banking BCA di HP Bapak Ibu Saudara, dapat mengikuti seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sebentar Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berdoa pada sore hari ini di tempat ini. Mari siapkan hati kita mau berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pada sore hari ini Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah menyenangkan firman-Mu juga pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biar Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Rifayati Bapa, berikan dia kesehatan Tuhan, berikan juga kekuatan dari surga ya Bapa. Pulihkan segala sakit penyakit ya Bapa. Kami tolak darah tinggi, kami tolak kolesterol, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami juga mau lebih Tuhan Yesus untuk masuk dalam doa sapa pada sore hari ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami, GKI SHBC Serang Bapa. Kau memberkati gereja kami ini Tuhan Yesus dengan luar biasa Tuhan Yesus. Biar Tuhan dengan keberadaan gereja kami di sini Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk keberadaan Ibu Gembala kami, Pak Andi, Bu Enda Tuhan Yesus. Berkati mereka Bapa dengan kesehatannya, dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau memberkati segala usaha bisnis mereka Tuhan. Bahkan perusahaan juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Engkau memberkati anak-anaknya Lukas dan Novanda. Biar Tuhan dengan anak-anak ini Tuhan Yesus, anak yang luar biasa Tuhan Yesus. Mereka selalu melayani-Mu Tuhan Yesus. Mereka selalu rendah hati di hadapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati segala studi sekolah Tuhan Yesus. Bahkan rencananya mereka akan Lovanda akan menggunakan S2 Tuhan Yesus, bahkan S3 Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkatinya Tuhan Yesus dengan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gedung ini Tuhan Yesus. Engkau urapi gedung ini Bapa. Dari lantai 1 sampai atas Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan Yesus. Segala roh-roh yang tidak berasal dari Engkau Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau keluar di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, hanya roh Tuhan saja yang diam di tempat ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tempat ini Tuhan diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus PT Jihad Mosai Bapa. Biar Tuhan dengan keberadaan Jihad Mosai ini Tuhan Yesus, banyak anak-anak muda diberkati melalui pekerjaan ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau berkati Tuhan Yesus terus Tuhan Yesus PT Jihad Mosai ini Bapa, sehingga semakin lama semakin maju di dalam nama Tuhan Yesus. Perusahaan ini boleh berkembang dengan pesat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak Tuhan yang anak muda GKI SHBC Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada pada sore hari ini Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Bapa. Berkati segala usaha mereka Bapa, pekerjaan mereka, bahkan pelayan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Tiara ya Bapa, berkati Tiara Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan
Kau berkati segala apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, apa yang dicita-citakan Tuhan Yesus. Engkau yang selalu membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pilihkan Tuhan Yesus calon-calon yang diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus, yang boleh menjadi pendamping hidup mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati juga adik-adiknya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan, sore hari ini mau berdoa Tuhan Yesus untuk Mama yang terkasih dari Lodoik Tuhan Yesus, yaitu Mama Pinesi Homing Bapa, yang kalau pada minggu kemarin dia setelah selesai beroperasi mengangkat cairan dari paru-parunya Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa kalau operasi ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau ya terus Tuhan Yesus memulihkan kesehatannya Bapa. Terus Tuhan Yesus Kau jaga tubuh ini Tuhan Yesus, sehingga penyakit itu benar-benar bersembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di paru-paru tidak ada cairan Bapa, semua sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati anak-anak yang luar biasa ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan Yesus. Di masa muda ini Tuhan, mereka begitu semangat melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, jerih payah mereka tidak akan sia-sia Bapa. Engkau yang menggenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada pada sore hari Tuhan Yesus, baik di rumah-rumah, di kamar-kamar mereka Tuhan Yesus, ataupun dimanapun mereka berada pada sore hari Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Apapun menjadi kebutuhan mereka Tuhan, berkati. Kalau mereka sedang sakit Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan saat pandemi COVID ini Tuhan Yesus, memang begitu terasa, terutama untuk ibu-ibu Tuhan Yesus. Mereka selalu bingung untuk menghadapi keluarga ini Tuhan Yesus, keluarga mereka masing-masing Bapa. Tapi kami yakin percaya Tuhan Yesus, bersama Engkau Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala permasalahan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Akhirnya Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang tercinta ini Tuhan Yesus. Bila Tuhan Kau pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus dari pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kau angkat semua penyakit COVID-19 di negeri kami ini Tuhan Yesus. Bahkan di seluruh dunia Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga pulihkan ekonomi kami Tuhan Yesus, ekonomi bangsa kami. Biar bangsa kami Indonesia boleh kembali bangkit Tuhan Yesus. Bahkan diberkati dengan luar biasa Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya Marhum Amin Tuhan Yesus, beserta jajarannya dan juga para menteri, para gubernur, apapun Tuhan Yesus yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya hanya berkenan kepada-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menggenapi segala doa-doa mereka dan usaha mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan Yesus hikmat mendapat dari surga, sehingga mereka Tuhan boleh membahu-membahu demi untuk kemakmuran bangsa Indonesia yang tercinta ini Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga mau Engkau memberkati Tuhan Yesus para bupati, wakilnya dan camat, lurah sampai ke pelosok desa Tuhan Yesus. Kau berkati mereka semua Bapa. Sehingga di mana kami tinggal Tuhan Yesus, tempat itu diberkati oleh Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa Tuhan Yesus mau berdoa untuk Mama mertua hamba yang terkasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, mau berdoa ya, Kau pulihkan segala penyakitnya Tuhan Yesus. Kami tolak darah tinggi, kami tolak asam urat, kami tolak apapun penyakit yang diderita yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ini Tuhan, mereka sendiri Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang selalu menemani Mama mertua hamba Tuhan Yesus. Sehingga dia Tuhan Yesus tidak merasa sendiri Bapa, tapi ada Roh Allah, Roh Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi dari pagi siang sampai malam hari. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa kami, ucapan syukur singkat kami Bapa, yang selalu kami kembalikan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus.
Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus hamba telah mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri ibadah kita mau berdoa berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Ibadah telah selesai, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kasih